Soal nomor 8, basa lemah LOH 0,1 molar memiliki pH sama dengan 11 akan dijadikan pH 10. Maka air yang ditambahkan ke dalam 10 ml larutan tersebut adalah, kata kunci di soal nomor 8 di sini air yang ditambahkan ke dalam larutan. Nah, air yang ditambahkan ke dalam larutan ini adalah konsep pengenceran. Penambahan air ke dalam suatu larutan. Rumus pengenceran ini kan menggunakan konsentrasi ya. Rumusnya itu kan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. Jadi data pH yang ada di soal itu harus dikonversi dulu ke konsentrasi, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus pengenceran. Di sini kita list yang diketahui. Basa lemah LOH 0,1 molar memiliki pH sama dengan 11. Oke, jadi di sini M1-nya sama dengan 0,1, pH-nya sama dengan 11. Ini yang kondisi 1 akan dijadikan pH 10, berarti pH 2-nya sama dengan 10. Maka air yang ditambahkan ke dalam 10 ml larutan tersebut adalah, jadi awalnya ini kan ada 10 ml larutan, ini adalah V1-nya. V totalnya ini belum diketahui, jadi kita hitung V totalnya menggunakan rumus pengenceran ini. Karena ini adalah senyawa basa, berarti pH-nya ini harus dijadikan pOH dulu ya. pOH-nya sama dengan 14 dikurangi pH, berarti 3. Kalau pOH-nya 3, jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Kemudian untuk kondisi yang kedua, pH 2-nya 10, berarti pOH 2-nya sama dengan 4. Konsentrasi OH-2-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Ini kan senyawanya basa lemah ya. Rumus untuk basa lemah itu kan OH- sama dengan akar KB dikali MB. Nah, sekarang kita mengkonversi OH-nya ke M. Nah, ini untuk menghilangkan akar kedua ruas bisa dikuadratkan. Jadinya OH- kuadrat sama dengan KB dikali MB. Jadi MB-nya sama dengan OH- kuadrat dibagi KB. Nah, ini tuh mengkonversi OH- ke MB. Karena di sini M1, berarti OH-1 kuadrat per KB dikali V1-nya tadi kan 10 ya. Nah, di sini M2 berarti OH-2 kuadrat per KB dikali volume total. Kalau senyawanya sama, berarti nilai konstantanya pasti sama. Ini bisa dicoret KB-nya. OH-1 tadi kan 10 pangkat min 3. Jadi ini 10 pangkat min 3 dikuadrat. Jadinya 10 pangkat min 6 dikali 10 sama dengan OH-2-nya. Ini tuh 10 pangkat min 4. Dikuadratkan jadinya 10 pangkat min 8 dikali V total. Yang ruas kiri ini 10 pangkat min 5, kemudian yang ruas kanannya 10 pangkat min 8 dikali V total. Jadi V totalnya sama dengan 1000 mili. Ini kita udah dapat nilai V total atau V akhir pengencerannya, tapi yang ditanyakan itu bukan V akhir, melainkan air yang ditambahkan ke dalam larutan yang 10 ml ini sehingga diperoleh V akhir. Tinggal dikurangi aja, ini berarti air yang ditambahkan adalah 1000 dikurangi 10 sama dengan 990 ml air yang ditambahkan. Jadi jawabannya adalah D. Untuk mengerjakan soal nomor 8 ini, itu ada dua cara ya. Nah, cara yang dibagikan di sini itu kan KB-nya dicoret. Bisa juga kalian menggunakan cara yang kedua, yaitu hitung dulu KB-nya dari data M1 dan OH1 yang pertama ini. Kemudian KB-nya itu digunakan untuk menghitung konsentrasi yang kedua. Jadi nanti kalau sudah dapat KB-nya, ini kan ada ada M1, kemudian ada OH-. Kita menggunakan rumus yang OH- sama dengan akar KB kali MB, ini kan bisa dapat nih KB-nya. Kemudian kalau KB-nya udah dapat, KB-nya itu digunakan untuk menghitung konsentrasi yang kedua ini. Ya nggak apa-apa, sama aja, cuman karena ngitungnya satu persatu kan ribet. Jadi kalau kata saya lebih suka pakai cara yang ini karena KB-nya bisa dicoret kayak gitu. Tapi bebas aja sih mau pakai cara yang mana, hasilnya sama aja kok. Soal nomor 9, derajat ionisasi asam format adalah 0,001. Jika tetapan ionisasi adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4, maka pH larutan itu adalah, bedakan ya, kalau derajat ionisasi ini adalah alfa, kemudian kalau tetapan ionisasi ini adalah Ka. Asam format ini adalah asam lemah.
Yang ditanyakan di soal adalah pH larutan. Nah, untuk menentukan konsentrasi H+ dari asam lemah, ini kan rumusnya ada dua ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Jadi kalau menghitung H+-nya berdasarkan nilai Ka, ini ada akarnya, tapi kalau berdasarkan nilai derajat ionisasinya, ini tanpa akar. Bisa kita perhatikan di sini untuk menghitung H+, baik menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua, sama-sama butuh data nilai Ma atau konsentrasi asam. Nah, di soal kan belum diketahui, jadi kita hitung dulu konsentrasi Ma-nya berdasarkan data nilai alfa dan Ka. Nah, di sini untuk menentukan H+ kan ada dua rumus, bisa kita sama dengankan aja. Jadi H+1 sama dengan H+2. Yang pertama menggunakan rumus akar Ka dikali Ma. Kemudian yang kedua menggunakan rumus alfa dikali Ma. Untuk menghilangkan akar, kedua ruas dikuadratkan. Jadinya yang ruas kiri kan akarnya hilang ya, tinggal Ka dikali Ma. Kemudian yang di ruas kanan ini alfa kuadrat dikali Ma kuadrat. Ini bisa dicoret. Jadi alfa kuadrat sama dengan Ka per Ma. Ini adalah rumus untuk menentukan konsentrasi dari nilai alfa dan Ka. Nah, sekarang kita hitung konsentrasi asamnya. Tadi kan data alfanya dan Ka-nya udah ada kan diketahui di soal. Alfanya ini sama dengan 0,001. Kita tulis aja ini 10 pangkat min 3 kuadrat. Sama dengan Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4 per konsentrasi asam. Jadi konsentrasi asamnya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Ini kan 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 6 ya. Sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 2. Nah, kita sudah dapat nih konsentrasi asamnya. Terakhir tinggal hitung konsentrasi H+-nya. Bisa menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua, bebas. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang kedua aja, karena kan nggak pakai akar kalau yang kedua. Konsentrasi H+ sama dengan alfanya tadi kan 10 pangkat min 3. Kemudian konsentrasi asam hasil perhitungan adalah 1,8 kali 10 pangkat 2. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 1. Karena udah diketahui H+-nya, tinggal dihitung pH-nya sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 1 min log 1,8. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 10, campuran dari 100 ml larutan HCl 0,1 molaritas dengan 150 ml larutan H2SO4 0,1 molaritas akan dapat dinetralkan dengan larutan NaOH 0,1 molaritas sebanyak berapa mili. Oke, ini adalah soal tentang penetralan atau titrasi. Rumus dasar dari penetralan itu kan konsentrasi asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali valensi basa. Karena di sini zat asamnya ada dua, yaitu HCl dan H2SO4, berarti ruas yang asam ini ditambah. Jadinya kayak gini. M asam 1 dikali V asam 1 dikali valensi asam 1 ditambah M asam 2 dikali volume asam 2 dikali valensi asam 2 sama dengan M basa dikali volume basa dikali valensi basa. Jadi tinggal ditambah. Kalau misalkan yang basa, misalkan lebih dari 1, tinggal basanya aja yang ditambah gitu. Tinggal dimasukkan aja data yang diketahui di soal. M asam 1 ini kita anggap yang 1 HCl, yang 2 H2SO4. Berarti M asam satunya adalah 0,1, volume asam satunya 100, valensinya 1. Kemudian yang kedua di sini 0,1, volumenya 150, valensinya 2. Sama dengan konsentrasi basanya 0,1, volumenya ditanyakan, valensi basanya 1. 0,1 kali 110 ditambah, ini 150 kali 2, 300, kali 0,1 jadinya 30.
sama dengan 0,1 VB. Jadi ini 40 sama dengan 0,1 VB. Jadi volume basanya sama dengan 40 dibagi 0,1 sama dengan 400 ml. Jadi jawabannya yang E. Ini pengembangan rumus ya, jadi perhatikan aja konsep dasarnya. Kalau penetralan, rumus dasarnya ini lebih dari 1 tinggal ditambah ruas yang lebih itu yang mana. Selanjutnya, soal nomor 11. Agar 250 ml CaOH2 kali 0,05 molaritas mempunyai pH sama dengan 12, larutan harus diencerkan berapa kali? Ini konsep pengenceran lagi, langsung aja tulis rumusnya. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. Kalimatnya, agar 250 ml CaOH 0,05 mempunyai pH 12. Berarti V awalnya sama dengan 250 ml, kemudian konsentrasi awalnya sama dengan 0,05 molaritas. Akan dibuat larutan yang memiliki pH sama dengan 12. Berarti yang pH 12 ini adalah kondisi 2. Ini pH 2-nya sama dengan 12. Balik lagi ke rumusnya, kalau pengenceran ini harus menggunakan konsentrasi. Jadi yang kondisi 2, yang pH ini harus diubah dulu ke konsentrasi. Ini kan basa ya, jadi pOH-nya sama dengan 14 dikurangi pH, berarti pOH-nya adalah 2. Sehingga konsentrasi OH- yang kedua sama dengan 10 pangkat min 2. Sekarang kita hitung konsentrasinya. CaOH adalah basa kuat, jadi kan rumusnya OH- sama dengan konsentrasi basa dikali valensi. Nah, valensinya 2. Ini 10 pangkat min 2, M basanya kita cari, valensinya 2. Berarti konsentrasi basanya sama dengan 10 pangkat min 2 per 2. Sama dengan kan ini 1 ya, kalau nggak ditulis setengah kali 10 pangkat min 2. Atau 5 kali 10 pangkat min 3. Kita udah dapet ini kondisi 1, ini kondisi 2. Cara mengerjakannya opsional, di sini tuh V1-nya boleh dimasukkan angkanya, kemudian dihitung VT-nya. Nah, tapi kalau di sini kan ditanyanya berapa kali, jadi langsung aja ditulis V1 nggak apa-apa sih. Yang 250 nggak usah dimasukkan ke rumus. M1-nya kan tadi 5 kali 10 pangkat min 2 ya, ini 0,05, dikali V1 sama dengan M2-nya 5 kali 10 pangkat min 3 dikali V total. Jadi V totalnya ini kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 V1 per 5 kali 10 pangkat min 3. 5-nya bisa dicoret, kemudian 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 3, ini kan sama dengan 10 ya. Jadi VT sama dengan 10 V1. Artinya larutan itu harus diencerkan 10 kali. Boleh juga dimasukkan angkanya. Nah, kalau ini dimasukkan angkanya yang V1, nanti VT-nya itu hasilnya 2500. Nah, 2500 itu kan 10 kali dari 250. Jadi sama aja kok. Soal nomor 12. Sebanyak 10 ml larutan asam asetat dengan pH sama dengan 3 dicampurkan 90 ml air. Berapakah pH larutan itu sekarang? Ini masih konsep pengenceran, karena kan penambahan air dalam larutan itu adalah konsep pengenceran. Lumayan banyak ya yang salah mengerjakan soal ini karena kurang teliti. Di sini awalnya terdapat 10 ml larutan asam asetat dengan pH 3. Berarti ini V1-nya 10, kemudian pH 1-nya sama dengan 3. Kalau pH-nya 3, karena asam langsung aja kita hitung H+-nya, berarti kan 10 pangkat min 3. Dicampurkan 90 ml air, berarti volume air yang ditambahkan tuh 90, artinya V totalnya atau V akhirnya kan sama dengan 100 ya. Kemudian yang ditanya adalah pH larutan itu sekarang, yang ditanya adalah pH 2. Nah, banyak yang salah karena langsung dihitung H+-nya, jadi 10 pangkat min 3 kali V1 sama dengan H+2 dikali V total gitu. Salah, karena kalau pengenceran kan, sekali lagi kita tuh menggunakan konsentrasi. Jadi M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. Artinya apa? Yang H+ ini harus dikonversi dulu ke konsentrasi. Karena ini adalah asam lemah, berarti kan rumus H+ asam lemah itu kan H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kuadratkan kedua ruas hingga diperoleh H+ kuadrat
sama dengan Ka dikali Ma. Jadi Ma sama dengan H plus kuadrat per Ka. Ini tuh mirip ya yang bahasa sebelumnya, di soal sebelumnya. Jadi M1-nya ini adalah H plus 1 kuadrat per Ka dikali V1-nya ini 10, kemudian M2-nya berarti H plus 2 kuadrat per Ka dikali V totalnya 100. H plus 1-nya tadi kan 10 pangkat min 3, jadi ini tuh 10 pangkat min 3, langsung aja dikuadratkan, jadinya kan 10 pangkat min 6. Oh iya, ini Ka-nya bisa dicoret. 10 pangkat min 6 dikali 10 sama dengan H plus 2 kuadratnya ini yang kita cari kan. Dikali 100. Nah, di sini 10 pangkat min 6 dikali 10 sama dengan 10 pangkat min 5. H plus 2 kuadrat dikali 100. Jadi H plus 2 kuadratnya sama dengan 10 pangkat min 5 dibagi 100, sama dengan 10 pangkat min 7. Jadi H plus 2-nya sama dengan akar dari 10 pangkat min 7, berarti kan 10 pangkat min 3,5. Nah, yang ditanya adalah pH larutan sekarang, berarti pH 2. Karena H plus 2-nya 10 pangkat min 3,5, berarti kan pH-nya itu sama dengan min log 10 pangkat min 3,5, sama dengan 3,5. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 13, larutan asam lemah Ha 0,1 molaritas memberikan warna yang sama dengan larutan H2SO4 0,005 molaritas ketika ditetesi indikator universal. Harga tetapan disosiasi asam lemah itu adalah, kata kuncinya adalah memberikan warna yang sama. Jadi kalau warna indikatornya sama, berarti konsentrasi ion H plus-nya sama. Jadi H plus 1 sama dengan H plus 2. Yang H plus 1 ini adalah asam Ha-nya, kemudian yang 2 ini adalah H2SO4-nya. Tapi beda jenis ya, yang sama itu konsentrasi ion H plus hasil perhitungannya. Yang Ha ini asam lemah, yang H2SO4-nya adalah asam kuat. H plus untuk asam lemah rumusnya akar Ka dikali Ma, kemudian untuk yang asam kuat ini adalah konsentrasi asamnya dikali valensi. Ini konsentrasinya beda ya antara yang lemah dan yang kuat. Akar Ka dikali konsentrasi asam lemahnya ini 0,1 molaritas. Kemudian konsentrasi asam kuatnya 5 kali 10 pangkat min 4. Valensinya 2. Dikuadratkan ya kedua ruas, di sini Ka dikali 10 pangkat min 1, akarnya hilang kalau sudah dikuadratkan. Kemudian yang kedua, ini kan 5 kali 10 pangkat min 4 kali 2, sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4, jadinya 10 pangkat min 3 kuadrat. Jadi Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1, sama dengan 10 pangkat min 5. Ini adalah nilai Ka dari asam lemahnya. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Sebanyak 5,8 gram suatu basa bervalensi 2 tepat dinetralkan dengan 200 ml larutan asam klorida 1 molaritas. Massa atom relatif logam adalah, di sini tuh maksudnya massa atom relatif logam pembentuk basa. Karena kan tidak terdapat keterangan ini adalah basa kuat atau basa lemah. Tapi karena di sini tuh ada keterangan valensinya, ini kan valensi 2. Kemudian tidak terdapat data Ka ataupun alfa, berarti ini tuh adalah basa kuat. Kita misalkan ya, senyawanya adalah LOH 2 kali, di mana L ini adalah logam pembentuk basanya. Diketahui basa ini dinetralkan dengan larutan asam klorida, berarti konsepnya adalah konsep penetralan. Rumus dasar untuk penetralan ini kan konsentrasi asam dikali volume asam dikali valensi, sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali valensi. Molaritas asamnya ini tuh diketahui 1 molaritas, kemudian volume asamnya 200 ml, valensi asamnya 1. Nah, untuk basa, ini kan yang diketahui adalah masanya. Jadi bisa kita olah lagi rumusnya. Konsentrasi dikali volume, ini kan sama dengan mol. Berarti ini bisa dijadikan mol basa dikali jumlah OH.
Perhatikan di sini, kalau yang basa menggunakan satuan mol, berarti volumenya asam di sini tuh harus liter. Jadi kita ubah ya dari mili ke liter. Ini berarti konsentrasinya 1 molaritas, kemudian volume asamnya menjadi 0,2 liter. Kemudian jumlahannya 1 sama dengan mol basa. Nah, mol ini kan sama dengan gram per mr kan? Jadi ini adalah 58 kali 10 pangkat min 1 gram per mr basanya. Ini tuh belum diketahui. Di sini kita hitung ya nanti mr basanya berapa. Kemudian jumlah OH-nya, ini kan valensinya 2, berarti ini 2. Oke, kita hitung. Di sini kan 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 58 kali 10 pangkat min 1 per mr dikali 2. 2-nya dicoret, kemudian 10 pangkat min 1-nya juga dicoret, jadi diperoleh mr sama dengan 58. Hati-hati, di sini tuh mr 58 adalah mr basa keseluruhan atau mr dari LOH 2 kali. Yang ditanyakan adalah massa atom relatif logamnya saja. Jadi, untuk massa atom relatif logamnya sama dengan mr keseluruhan dikurangi mr dari OH 2 kali. Sama dengan 58 dikurangi, O ini kan sama dengan 16 ya, H sama dengan 1, ini tuh harusnya diketahui AR masing-masing unsurnya. Berarti kan OH itu 17 dikali 2, berarti ini 34. 58 kurangi 34 sama dengan 24. Jadi AR logam, maksudnya AR dari logam L adalah 24. Jawabannya A. Soal terakhir, soal nomor 15. Sejumlah kristal NaOH dilarutkan dalam air sehingga didapat larutan dengan volume 100 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan air lagi sampai volume 10 liter, didapat suatu larutan dengan pH sama dengan 13. Maka massa kristal NaOH yang dilarutkan adalah... Oke, di sini tuh berdasarkan soalnya, ini kalimat pertama dulu. Sejumlah kristal NaOH. Jadi kita misalkan di sini ada X gram NaOH dilarutkan dalam air sehingga didapat larutan dengan volume 100 ml. Jadi ini dilarutkan dalam air sehingga volume larutan ini sama dengan 100 ml. Setiap larutan pasti memiliki nilai molaritas tertentu, tapi ini tuh belum diketahui berapa, karena kan masanya belum ada kan, X gram. Jadi anggap aja ini tuh molaritas 1. Ini belum diketahui molaritas awalnya itu berapa dalam larutan ini. Kemudian kalimat kedua, jika ke dalam larutan tersebut, maksudnya ke dalam larutan yang 100 ml ini, ditambahkan air lagi sampai volumenya 10 liter. Nah, di sini ada penambahan air ke dalam larutan, berarti ini adalah pengenceran. Ditambahkan air ke dalam larutan yang 100 ml ini, sehingga diperoleh larutan dengan volume 10 liter. Nah, berarti ini kan kalau ditulis ya, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. M1-nya tadi belum diketahui, kemudian volume awal ini 100 ml. Di sini M2 dikali V totalnya 10 liter. Karena tadi 100-nya dalam satuan mili, berarti yang volume totalnya ini 10.000 ml. Jadi setelah diencerkan, itu didapat suatu larutan dengan pH sama dengan 13. Berarti pH sama dengan 13 ini adalah pH hasil pengenceran. Berarti ini adalah kondisi 2-nya. Kita hitung dulu ya, ini kan pH-nya 13, berarti kan pOH hasil pengenceran ini sama dengan 1. Jadi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 1. Karena OH-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung molaritas hasil pengencerannya. Di sini karena NaOH basa kuat, berarti kan rumusnya OH- sama dengan konsentrasi basa dikali valensi. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 1, konsentrasi basanya ini dicari, jumlah OH-nya 1. Berarti konsentrasi basanya sama dengan 10 pangkat min 1 molaritas. Oke, berarti di sini konsentrasi basa hasil pengenceran atau M2-nya ini sama dengan 10 pangkat min 1 dikali volume totalnya 10.000. Kemudian di sini M1 dikali 100.
Oke, ini kita coret ya, yang bisa dicoret. Ini 100-nya dicoret, kemudian yang 10 pangkat min 1-nya dicoret. Jadi diperoleh M1 sama dengan 10 molaritas. Terakhir kita hitung massa NaOH yang dilarutkan. Jadi kan konsentrasi ini sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Konsentrasi awalnya kan 10, massanya ini dicari, mr-nya 40, kemudian 1000 dikali volume awalnya tadi sebelum diencerkan kan 100 ya. Ini coret, kemudian ini juga bisa dicoret. Jadi diperoleh massanya sama dengan 40 gram. Nah, ini nggak ada jawabannya, jadi ini tuh F sama dengan 40 gram. Oke, itu dulu ya pembahasan soal asam basa kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam memahami konsep asam basa, titrasi, pengenceran, dan teori asam basa secara umum. Sampai jumpa lagi di penjelasan materi selanjutnya.